Tes 1 2 3. Halo teman-teman, kembali lagi di konten Medika, Medium Brilliantika. Udah lama ya nggak upload konten lagi. Ya karena ada beberapa hal yang harus aku urusin lah. Nah, eh di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sebuah step di mana orang itu berjalan menuju ke kesadaran yang utuh itu dengan step seperti apa. Nah, step-stepnya sebenarnya simple, singkat, dan mungkin teman-teman di sini bisa meng-cross check dirinya sendiri itu ada di mana gitu. Nah, step pertama itu adalah step orang awam ya. Orang awam itu adalah orang yang ya udah normal aja, tidak ada pengetahuan tentang kesadaran, tidak ada pengetahuan tentang dirinya, spiritual atau apapun itu. Jadi urusannya itu hanyalah tentang ya kehidupannya sendiri gitu. Nah, sedangkan ada step selanjutnya yaitu adalah step yang dinamakan suwung atau kekosongan. Nah, di dalam step ini kita banyak belajar nih tentang narasi-narasi kesadaran yang memang kesadaran itu narasinya lebih ke penerimaan. Jadi bagaimana kita menerima emosi, nuansa, terus uh, kesedihan, penderitaan dan sebagainya. Itu masuknya di step kekosongan ini. Nah, tujuan step kekosongan ini adalah untuk orang-orang yang memang di awam itu nggak kuat dengan kenyataan yang ada. Jadi di awam itu dia belajar menerima banyak fenomena kesedihan, penderitaan yang memang dia tidak cukup kuat untuk bertahan di situ sehingga dia mencoba menyelesaikannya di keilmuan suwung. Yang di dalam keilmuan suwung ini pasti akan terjawab. Pasti akan terjawab dengan memang harus praktek dan memahami teori-teorinya. Dan ini hal yang baik menurutku, karena suwung itu kalau menurutku seperti sebuah kotak P3K ya. Jadi seperti pertolongan pertama orang yang terluka. Karena dengan suwung apapun lukamu itu selesai. Dengan praktik dan pemahaman yang benar tentunya. Nah, cuman di step kedua ini banyak orang yang terjebak. Yang terjebak karena memang suwung itu kan adalah obat ya. Obat dari segala macam konten. Dia kan konteksnya. Jadi banyak orang yang terjebak dengan rasa nyaman. Jadi rasa nyaman dan berhenti di mekanisme suwung itu sendiri. Yang sebenarnya urutan perjalanannya itu harus dijalankan terus. Ada step selanjutnya yang setelah suwung yang harusnya orang-orang yang telah mengalami dan memahami suwung itu melangkah. Nah, step selanjutnya adalah manifestasi. Nah, jadi sesuai dengan namanya ya, manifestasi. Jadi ya kita harus bermanifest. Jadi setelah kita suwung, kita menyadari bahwa oh gini toh kenyataan diri, kenyataan backgroundnya itu seperti apa. Maka kita harus kembali ke dimensi lukisannya. Kanvasnya kita udah tahu nih, kanvasnya itu suwung. Tapi kenyataan lukisannya itu apa? Nah, kenyataan lukisan ini perlu banyak keilmuan lagi juga. Salah satunya keilmuan pikiran, keilmuan menyadari posisi, menyadari peran, menyadari wujudnya. Jadi setelah suwung kita udah kosong, terus apa manifestasi wujudnya? Kan itu yang dicari ya. Bukan kita terus-terusan suwung. Suwung itu bukan puncaknya, suwung itu pengetahuannya. Keilmuannya ada di isinya. Jadi kalau aku mengategorikan ya, mengistilahkan, informasi masuk itu hanya sebatas pengetahuan. Tapi kalau kita sudah dipraktekkan di lapangan, itu ilmu. Makanya ilmu itu bergandengan dengan pengetahuan. Kalau kita nggak tahu informasinya, ya kita nggak bisa berilmu dong ya. Jadi ilmu dan pengetahuan itu satu tempat, gandeng. Makanya disebut ilmu pengetahuan. Nah, kurang lebih seperti itu ya.
Jadi ada tiga tahapan tadi. Yang pertama orang awam, yang kedua suwung, yang ketiga adalah manifestasi. Nah, kesalahannya ada di sini. Kesalahannya itu ada dua. Ada jenis dua kesalahan ketika kita memahami mekanisme tiga ini. Yang pertama, orang dari awam itu melompat langsung ke manifestasi. Nah, ini biasanya banyak kegagalan, banyak kebingungan karena dia lompat. Itu yang kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah orang awam belajar suwung tapi berhenti di suwung. Nah, ini juga menurutku kalau aku ngibaratin itu orang setengah jalan, orang yang melakukan perjalanan hanya setengah. Dan bagiku nggak masalah, itu baik ya. Namanya juga berjalan, seenggaknya setengah jalan mah nggak masalah daripada nggak jalan sama sekali ya. Cuman kan perjalanan kalau bisa ya harus utuh aja. Jadi sekalian gitu. Wong hidup cuman sekali ya, kenapa harus setengah berjalan? Ya harus utuh dong jalan. Nah, jadi suwung itu sudah banyak dibahas di kalangan spiritualis, di kalangan kesadaran pun juga banyak dibahas ya. Narasi-narasi suwungnya seperti penerimaan tanpa ujung, terus diterima aja, dibiarkan mengalir dan seterusnya, macam-macam. Itu masih suwung, dimensi suwung. Nah, terkadang orang-orang yang nyaman di sini itu orang-orang yang cenderung apa ya, kayak malas gitu. Jadi nuansa yang dia bawa itu menghasilkan nuansa malas bergerak. Ya segini-gini aja diterima semua gitu loh, tanpa ada gerakan. Nah, sebaliknya orang yang dari awam ke manifestasi yang meloncat tadi itu cenderung orang-orang yang materialistik dan religionalitas yang di permukaan. Jadi dua-duanya sama karena setengah jalan ya. Jadi pengisiannya itu tidak full. Jadi celah-celah kebingungan itu masalah-masalah yang tentang rasa malas, materialisme, terus macam-macam itu ada di situ. Nah, sehingga saranku sih kalau bisa ya memang harus berjalannya dengan utuh, nggak bisa setengah jalan. Itu gimana Mas cara berjalan dengan utuh? Ya apa ya? Kalau menurutku sih kamu harus tahu suwung dulu. Kamu harus tahu dan mengalami suwung dulu itu apa. Tapi pengalaman suwung itu juga banyak yang terjebak karena memang nyaman tadi. Sehingga kamu harus meniatkan bahwa perjalananku atau pengalamanku di suwung itu hanyalah sementara, titipan. Seperti video-video sebelumnya ya, semua itu titipan. Jadi kalau bisa ketika sudah mengalami itu, ya ayo bergerak lagi. Nah, bergerak lagi dengan apa? Dengan menyadari bunganya, menyadari perannya, menyadari posisinya. Aku ini passionnya apa toh? Aku ini sukanya apa toh? Aku ini pengen bergerak atau bermanifestasi di bidang mana gitu. Kan itu yang dicari. Karena ketika manifestasi itu digerakkan ya teman-temannya, itu akan melahirkan kesadaran atau kebahagiaan yang kolektif. Jadi puncak dari kesadaran itu bukan kesadaran individual, bukan kesadaran subjektif, tapi kesadaran yang menyeluruh, kesadaran yang apa ya, yang holistik, kesadaran yang kolektif. Sehingga ketika kita ingin mencapai kekolektifan itu, maka kita harus bermanifestasi. Kita harus berperan, kita harus menyadari fungsional manusianya seperti apa. Nggak cuma nihilisme, nggak cuma ya semuanya diterima aja, nggak cuma itu. Tapi step selanjutnya itu apa? What next-nya itu apa? Langkah selanjutnya itu apa? Kurang lebih seperti itu ya untuk hari ini ya. Ya semoga teman-teman paham lah apa yang aku maksud ya. Dan ini pasti dialami oleh semua pejalan. Yang ini bisa kamu itu ya, kamu jadikan cerminan bahwa aku itu sampai mana. Apakah aku dari awam ke suwung atau bahkan suwung pun masih belum, atau berhenti malahan di suwung, atau tiba-tiba aku meloncat di manifestasi. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, aku cukupkan ya untuk video hari ini. Selamat istirahat dan selamat bersenang-senang.